Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Retno Nurul Anissa dan di video ini saya akan menjelaskan mengenai modul yang telah saya susun dan juga langkah-langkah dalam menyusun modul. Oke, baiklah, seperti yang terlihat pada layar, judul modul yang saya buat adalah mengenai English for Tourism, di mana lebih tepatnya pada bidang English for Tour Guide. Dan alasan saya memilih topik English for Tour Guide ini karena ESP pada bidang English for Tour Guide sangat diperlukan bagi orang-orang yang ingin atau yang sedang bekerja di bidang pariwisata, dan juga demi kemajuan pariwisata di Indonesia yang lebih baik lagi. Pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah dalam menyusun modul. Yang saat ini sedang saya tampilkan adalah salah satu langkah dalam menyusun modul, yaitu melakukan need analysis. Langkah pertama yang saya lakukan dalam need analysis adalah mencari tahu background siswa yang akan mengambil kursus ini. Saya mencari tahu level bahasa Inggris mereka, skill yang paling mereka butuhkan, dan juga saya mencari tahu kelemahan mereka dalam bahasa Inggris. Seperti yang sedang saya tampilkan, ini adalah salah satu dari 10 siswa yang telah saya lakukan analisis. Jadi ini hanya salah satunya, yaitu background atau need analysis tentang siswa yang bernama Ulfa Nur Aziza, berumur 23 tahun beserta emailnya. Selanjutnya ini tentang kemampuan bahasa Inggris siswa. Di sini berarti kemampuan bahasa Inggris dari Ulfa. Yang pertama itu ada tingkat excellent, yang kedua very good, yang ketiga good, yang keempat fair, dan yang kelima poor. Dan untuk siswa bernama Ulfa ini, listening-nya 4 atau fair, speaking-nya 3 atau good, reading-nya 4 atau fair, dan writing-nya 5 poor. Selanjutnya, setelah saya menganalisa kemampuan bahasa Inggris siswa, saya juga menganalisa tingkat kebutuhan siswa terhadap 4 skill, listening, speaking, reading, writing, and grammar. Contohnya di sini, untuk siswa bernama Ufa, menurutnya listening skill itu important, speaking skill very important, reading skill important, writing skill not important, dan grammar important. Setelah saya menganalisa ke semua skill, saya selanjutnya juga menganalisa tiap-tiap skill lebih detail. Yang pertama ini ada skill listening. Yang saya analisa, yang pertama listening to lectures, yang kedua understanding instructions, yang ketiga following question or answer sessions, dan yang terakhir understanding PowerPoint presentations. Selanjutnya untuk skill speaking, saya menganalisa asking questions, participating in discussions, answering the questions, giving oral presentations, interacting with specialists in your field of study. Oke, berikutnya ada skill reading atau membaca. Yang pertama saya analisa adalah field-related textbooks, articles in journals, handouts given by teachers, dan instruction for assignments. Selanjutnya, saya menganalisa mengenai skill writing atau menulis, kemampuan menulis. Yang pertama, taking notes in lectures. Yang kedua, class quiz and exams. Yang ketiga, assignments and homework. Dan yang keempat, file specific report. Oke, di sini ada profil pengajar atau guru, di mana namanya Retno Nurul Anissa, gendernya perempuan, berumur 29 tahun, dan subjek yang diajarkan adalah English for Tourism. Oke, di sini terdapat tabel, di mana tabel ini merupakan hasil rata-rata dari 10 orang siswa. Hasil need analisis dari 10 orang siswa yang telah saya lakukan. Hasil dari need analisis yang saya lakukan pada 10 orang siswa menunjukkan bahwa rata-rata kemampuan membaca atau skill reading itu pada level 3,4 baik, listening atau kemampuan mendengar itu 4,5 cukup, speaking 3,6 baik, dan writing 4,8 cukup. Dan dari hasil need analisis ini dapat saya simpulkan bahwasanya yang
skill reading dan speaking ini akan saya lebih fokuskan. Maaf, maksud saya skill listening dan writing ini akan lebih saya fokuskan, kemudian baru skill speaking dan reading. Karena mengapa? Karena di sini kemampuan siswa lebih rendah di writing dan listening dibandingkan speaking dan reading. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai analisis, mengenai kepentingan dari masing-masing skill yang dirasakan oleh siswa. Dan dari 10 siswa yang saya analisa diperoleh informasi bahwa rata-rata penilaian yang dirasakan siswa terkait kebutuhan mereka dalam 4 skill adalah listening 2,3 atau penting, speaking 1,2 sangat penting, reading 2,6 penting, writing 2,4 penting, dan grammar 3,2 tidak penting. Dari data tersebut terlihat bahwa kemampuan berbicara atau speaking skills itu adalah yang paling penting. Oleh karena itu, saya akan menyusun materi dan mencari strategi pembelajaran yang lebih fokus pada keterampilan berbicara. Kemudian setelah itu baru keterampilan mendengarkan, membaca tata bahasa, dan yang terakhir menulis. Selanjutnya ini ada hasil dari masing-masing skill yang saya analisa seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Selanjutnya kita akan baiklah, di sini ada 5 topik materi yang pernah saya tanyakan atau minta. Saya di sini menuliskan pertama welcoming tourists, 2 giving and asking information, 3 giving direction, 4 dealing with situation, dan yang terakhir discussing a tour. Berdasarkan hasil need analysis yang telah saya jelaskan tadi, saya menyusun sebuah silabus di mana isinya ada pertama identitas lembaga, logo lembaga, institutnya ada FLC, Foreign Language Course, course-nya English for Tourism, dan di sini ada deskripsi singkat. English for Tourism is a subject dealing with the essential English words, language, and training for anyone working as a tour guide in an English-speaking context. Bahan kajiannya ada 3, welcoming tourists, giving and asking information, dan yang terakhir giving direction. Untuk media pembelajaran di sini ada 2 jenis, yaitu perangkat lunak dan perangkat keras. Untuk perangkat lunak ada PowerPoint, video, dan audio, sedangkan untuk perangkat keras ada laptop, InFocus, and sound system. Dan di sini juga ada nama pengajar, yaitu Reno Nurani MPD. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk ke inti dari silabus, yaitu minggu kemampuan akhir tiap tahapan belajar, indikator, waktu, metode pembelajaran, materi pembelajaran, dan penilaian. Untuk minggu pertama, di mana topiknya adalah welcoming tourists, kemampuan akhir tiap tahapan belajar adalah 1. Siswa mengetahui kosakata dan kalimat dalam welcoming, introduce, and leave taking. 2. Siswa mampu mempraktekkan penggunaan welcoming, introduce, and leave taking. Untuk indikator, 1. Mengidentifikasi kosakata dan kalimat welcoming, introduce, and leave taking. 2. Mengklasifikasikan penggunaan welcoming, introduce, and leave taking sesuai dengan situasi dan kondisi. Untuk waktu, saya letakkan di sini 2 kali 40 menit. Metode pembelajarannya 1 ceramah, 2 role play. Untuk materi pembelajaran 1 vocabulary about greeting, introduce, and leave taking the tourism. Yang kedua, greeting sentence. Dan yang ketiga, greeting, introduce, and leave taking dialogue. Dan untuk penilaian, ada 4 poin penilaian. Yang pertama, pronunciation, vocabulary, ketepatan, dan gesture. Selanjutnya, pada minggu kedua, di mana topiknya adalah giving and asking information. Kemampuannya adalah yang pertama 1, siswa memahami kosakata yang tepat untuk bertanya dan memberikan informasi kepada wisatawan. 2, siswa mampu mendemonstrasikan cara bertanya dan memberi informasi kepada wisatawan. Dan indikatornya 1, menafsirkan kosakata tentang bertanya dan memberikan informasi. 2, memahami cara bertanya dan memberikan informasi menarik kepada wisatawan. 3, diberikan sebuah audio berisi dialog, bertanya, dan memberikan informasi kepada wisatawan. Dan yang keempat, mempraktekkan bertanya dan memberikan informasi.
Waktu 2 kali 40 menit, metode pembelajaran ceramah dan role play. Untuk materinya, 1. Vocabulary about giving and asking information. 2. Understanding the way to ask and giving information about what they will see, do, buy, enjoy prior to their visit. Dan untuk penilaian ada 3. 1. Pronunciation, 2. Vocabulary, dan 3. Ketepatan. Selanjutnya, pada minggu ketiga, di mana topiknya adalah giving direction, kemampuan siswa adalah 1. Siswa menguasai kosakata tentang memberikan arahan. 2. Siswa mengetahui cara memberikan arahan. 3. Siswa mampu mempraktekkan cara memberikan arahan dan menjelaskan informasi yang diperlukan kepada turis. Dan indikatornya 1. Mengklarifikasi kosakata terkait memberikan arahan. 2. Menjabarkan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam memberi arahan. 3. Diberikan sebuah video materi memberikan arahan, dan yang keempat, mempraktekkan contoh memberi arahan. Untuk waktu 2 kali 40 menit, dan untuk metode pembelajaran, yang pertama ada ceramah, 2 role play, dan yang ketiga ada diskusi. Dan materi pembelajarannya 1. Vocabulary about giving direction, 2. Understanding the way giving direction. Penilaiannya ada 4 poin, pronunciation, vocabulary, ketepatan, dan gesture. Setelah membuat silabus, saya membuat modul, di mana modul saya berjudul English for Tour Guide. Oke, di sini ada preface atau kata pengantar yang telah saya buat. Selanjutnya ada table of contents atau daftar isi. Preface itu pada halaman 1 Romawi, Unit 1 Welcoming Tourist halaman 1, Part 1 Welcome to Bengkulu halaman 2, Part 2 I Will Guide You halaman 5, dan Unit 2 Asking and Giving Information di halaman 8, dan Part 1-nya Interesting Information di halaman 9. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai Unit 1. Untuk Unit 1, topik yang akan saya ajarkan kepada siswa adalah Welcoming Tourist. Saya memilih topik ini untuk unit 1 karena topik ini adalah hal yang paling mendasar yang dibutuhkan siswa dan juga hal yang paling harus dikuasai oleh siswa pada bidang English for Tour Guide ini. Dan ini adalah learning objective atau tujuan pembelajaran untuk unit 1. Learning objective ini saya buat berdasarkan silabus yang sudah saya susun. Maka pada unit 1, learning objective-nya adalah 1. Students are able to use the right expressions for greeting, welcoming, tourist, and leave taking. 2. Students are able to demonstrate how to greet and welcome tourists appropriately. Dan yang ketiga, students are able to introduce themselves to tourists adequately. Jadi di sini untuk tujuan pembelajaran dari bab 1, yaitu mengenai welcoming tourist. Tujuannya ada 1, siswa mampu menggunakan ungkapan yang tepat untuk menyapa, menyambut wisatawan, dan pamit. 2, siswa mampu mendemonstrasikan cara menyapa dan menyambut wisatawan dengan tepat. Dan 3, siswa mampu memperkenalkan diri kepada wisatawan secara baik dan benar. Maka dari itu, untuk mencapai learning objective ini, saya mengawali pembelajaran dengan melakukan starter. Yaitu saya akan meminta siswa untuk men-scan sebuah barcode yang telah tertera di sini. Kemudian saya minta siswa untuk menonton videonya. Setelah semua itu, siswa akan saya minta untuk menjawab 2 pertanyaan ini sebagai permulaan atau untuk membantu siswa untuk mengawali pembelajaran. Kemudian, setelah starter, saya masuk ke materi pertama, atau part 1, yang activity pertamanya introduction to the topic. Aktivitas pertama yang akan dilakukan siswa ini masih terkait mengenai pengenalan terhadap tempat-tempat wisata yang ada di Bengkulu sesuai dengan nama topik, maksud saya sesuai dengan part-nya, yaitu part 1, Welcome to Bengkulu. Di mana aktivitas pertama di sini siswa akan mencocokkan antara gambar dan tempat-tempat yang ada di dalam box merah ini. Selanjutnya,
activity 2 itu tentang greetings. Siswa diminta untuk membaca dialog dengan partnernya. Setelah membaca, siswa juga diminta untuk mempraktekkan dialog bersama partner dan mengubah beberapa informasi yang ada di dialog. Misalnya waktu, nama dari wisatawan, tempat, dan nama travel agent-nya. Dan juga di sini saya memberikan beberapa tips untuk membuat good first impression, yaitu pertama dress professionally, kedua smile with your greeting, dan tiga make eye contact, terakhir be friendly. Untuk poin selanjutnya, di sini ada study the following expression and discuss with your classmate when you use the expression. Di sini ada language fokusnya, yaitu greeting expressions, respond to greetings, leave taking expression, dan introduce expression. Poin selanjutnya juga tentang the following ways to say hello in Asian countries. Nah, di sini untuk tasknya, work in pairs to create or write dialogues of the right expression for greeting and welcoming tourists. Then practice in front of the class to look at what you write. Jadi di sini tugasnya membuat dialog dengan menggunakan ekspresi yang tepat. Bagaimana greeting and welcoming tourists. Setelah membuat, siswa akan diminta untuk mempraktekkan apa yang telah mereka buat, dialog seperti apa yang telah mereka buat. Selanjutnya kita masuk ke part 2, ada mengenai I will guide you. Activity 1, introducing oneself, atau memperkenalkan diri sendiri. Perintah pertama, aktivitasnya adalah read the ways to introducing oneself to tourists. Dan poin B-nya, practice introducing yourself with your partner. Jadi di sini language fokusnya ada beberapa contoh dari perkenalan diri. Ada 3 contoh. Kemudian yang poin C, ini work individually to fill in the missing words or phrase in the following greetings, welcoming, and introducing oneself. Jadi siswa diminta untuk melengkapi kata-kata yang hilang. Ada 2 buah paragraf mengenai perkenalan diri, dan terakhir tasknya di sini ada practice greeting, welcoming tourists, and introducing yourself with your partner. You have to change some information such as the time, name of the guide, place, and travel agent. Jadi siswa diminta untuk mempraktekkan bagaimana greeting, welcoming, dan introducing diri mereka bersama dengan partner mereka atau teman mereka. Dan dalam praktek tersebut, siswa juga diminta untuk mengubah beberapa informasi seperti tempat, nama tempat, waktu, dan travel agent. Nah, di sini ada verb up. Tujuan saya membuat verb up ini adalah untuk melihat bagaimana kemampuan siswa yang pada kursus English for Tour Guide ini setelah mempelajari unit 1. Verb pertama atau aktivitas pertama yaitu write down 5 things you know about what a tour guide has to perform when greeting and welcoming tourists. Jadi siswa diminta untuk menuliskan 5 hal yang mereka ketahui setelah belajar mengenai apa saja yang perlu seorang tour guide lakukan ketika greeting and welcoming tourists. Dan aktivitas kedua, create or write a paragraph that introduce yourself to tourists. Pay attention to what things are in self-introduction. Dan untuk task keduanya, saya meminta siswa saya untuk menuliskan sebuah paragraf pengenalan diri, contoh pengenalan diri mereka kepada wisatawan, dan untuk memperhatikan hal-hal apa saja yang seharusnya ada pada pengenalan diri. Mungkin ini cukup untuk unit 1. Selanjutnya kita masuk ke unit 2. Unit 2 di mana judulnya adalah atau topiknya adalah asking and giving information. Dan learning objektifnya sesuai dengan silabus yang saya buat ada 3.
Students are able to use appropriate expression to ask and giving information to tourists. 2. Students are able to demonstrate how to ask and give information to tourists. Dan yang ketiga, students are able to give sufficient information needed by tourists. Seperti halnya pada unit 1, unit 2 juga saya akan memulai pembelajaran dengan menggunakan sebuah starter. Di sini saya meminta siswa untuk men-scan barcode yang telah saya buat ini. Kemudian, isi dari barcode ini adalah sebuah audio. Saya akan meminta siswa untuk mendengarkan audio tersebut. Setelah mereka melakukan itu, saya akan memberikan kesempatan mereka untuk menjawab satu pertanyaan ini. What advice does the tour guide give about getting around the city? Karena audionya ini seperti contoh seorang tour guide menjelaskan tempat-tempat kepada wisatawan. Oke, masuk ke part 1, interesting information. Activity 1, what do tourists need? Point A, study the following expression. Di sini ada looking for accommodation, seperti do you have a map of the city town? Can you book accommodation for me? Dan lain-lain. Selanjutnya offering help, can I help you? May I help you? Dan yang what type of place are you looking for? Dan yang ketiga ini ada making suggestion. Why don't you go there? I can recommend it. Offering more help. Dan is there anything else I can help with you? Selanjutnya poin B, listen to, then work in pairs to read the following dialogues between a tourist and tour guide. Jadi setelah saya akan menjelaskan terlebih dahulu, mempraktekkan dialog ini, kemudian siswa akan membaca dan mengulang kembali dialog tersebut bersama partner atau teman mereka. Dan untuk poin C, ini adalah task dari language focus atau content focus di atas, yaitu fill in the missing words or phrase in the following dialogue. The words or phrases are available in the box below. Jadi siswa diminta untuk melengkapi dialog yang rumpang ini dengan kata-kata yang ada di dalam box merah ini. Setelah itu, task selanjutnya adalah practice the dialogues of asking and giving information with your partner. Siswa diminta untuk mempraktekkan dialog terkait asking and giving information bersama dengan partner atau teman mereka dan mengubah beberapa informasi seperti time, nama restoran, nama makanan, dan lain-lain. Terakhir, di sini ada work up untuk menguji kemampuan siswa setelah belajar unit 2 mengenai asking and giving information. Activity 1-nya, think of five attraction or place of interest in your area, take pictures and give description of each of them. Jadi siswa diminta untuk memfoto, kemudian memberikan sedikit deskripsi, penjelasan mengenai mengapa tempat itu menarik untuk dikunjungi oleh wisatawan. Dan yang kedua, practice good and correct ways of asking and giving information in a video, then upload it to YouTube. Copy your video link into the box below. Jadi saya akan meminta siswa untuk mempraktekkan bagaimana cara yang baik dan benar dalam bertanya dan memberikan informasi dalam sebuah video. Kemudian video itu diupload ke YouTube dan link YouTube mereka bisa dikopikan pada box YouTube link yang telah saya sediakan ini. Oke, baiklah. Mungkin ini sudah sampai akhir dari penjelasan saya. Modul yang saya buat ini sudah saya susun berdasarkan langkah-langkah yang saya jelaskan sebelumnya. Mulai dari analisis, silabus, dan pada akhirnya sebuah modul ini. Dan video ini saya buat untuk memenuhi UAS pada mata kuliah English for Specific Purpose. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan atau cara menjelaskan saya kurang berkenan. Dan terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.